Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Jika ada pertanyaan hal apa yang bisa mempersatukan seseorang dengan orang lain, tentu saja jawabannya adalah kasih. Sejak awal dunia diciptakan, Allah pun telah menciptakan manusia dengan kasih-Nya. Dengan kasih, Allah menciptakan segala sesuatu dengan peraturan sehingga semuanya jadi. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih merupakan unsur terpenting dalam relasi antara manusia dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Dalam ibadah keluarga saat ini, kita diajak untuk menghayati tema kasih jalan yang lebih utama. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan berita firman Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu. Boleh kami berkumpul bersama-sama di dalam ini Tuhan. Kami memang merenungkan berita firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan tuntun, arahkan, bimbing kami Tuhan, supaya boleh mengerti apa hendak firman-Mu. Hamba-Mu yang memberitakan berita firman-Mu, mampukan dengan pertolongan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8 sampai ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasakan seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku akan mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ialah kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ibadah di rumah masing-masing, ibadah sektor 1 sampai dengan 8. Kita menghayati pemberitaan firman Tuhan dengan tema kasih jalan yang lebih utama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dari perikop ini berbicara tentang hakikat dasar dan tanggung jawab kehidupan orang Kristen, yaitu hiduplah di dalam kasih. Kita akan lebih mudah membaca 1 Korintus 13 mulai dari ayat 1 sampai dengan 12 dan akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kasih dalam 1 Korintus 13 perlu dilihat dalam bingkaian nasihat Paulus terkait kesatuan jemaat dalam Kristus. Meskipun memiliki berbagai karunia dan berbagai peran dalam persekutuan. Bagian yang pertama, ayatnya yang ke
pertama sampai yang ketiga, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus mengungkit karunia yang sering dibanggakan jemaat Korintus, lalu membandingkan dengan kasih agape. Bagi Paulus, kasih justru lebih berfaedah dibandingkan dengan karunia berbahasa, bernubuat, ataupun pengorbanan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih kasih itu? Kasih itu yang pertama sabar, yang kedua murah hati, yang ketiga tidak cemburu, yang keempat tidak memegahkan diri, yang kelima tidak sombong, yang keenam tidak melakukan yang tidak sopan, dan yang ketujuh tidak mencari keuntungan diri sendiri, kedelapan tidak pemarah, kesembilan tidak menyimpan kesalahan orang lain, kesepuluh tidak bersukacita karena keadilan tetapi karena kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ambil contoh yaitu yang murah hati. Kalau kita baca dari Lukas 10 ayat 25, Lembaga Alkitab memberi judul Orang Samaria yang Rendah Hati. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Dia dirampok habis-habisan, bahkan dipukulin sampai setengah mati. Ada yang lewat iman, dia lewat, tetapi dia melihat, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Ada juga orang Lewi yang lewat, tetapi dia melewati dari seberang jalan. Ada orang Samaria yang lewat, dia melihat karena belas kasihan. Dia membalut luka-lukanya dan meniram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian menaikkan ke keledai tunggangannya, ia membawa ke tempat penginapan. Dia mengatakan, rawatlah ini. Keesokan harinya dia memberi 2 dinar. Jika kau belanjakan lebih dari ini,
Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, iman dia mengetahui seluruh Alkitab dan hukum Taurat, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau kita lihat iman ini, apa ini? Orang Samaria ini yang tidak kenal, dia orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tetapi karena belas kasihan dia dibantu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kedua pada ayat 4 dan 7, Paulus menunjukkan bentuk kebaikan dan kasih yang sangat dikenal oleh jemaat Korintus. Bagian ketiga ayat 8 dan 12 merupakan bagian pembanding di dalam narasi puji-pujian tentang kasih. Di sini Paulus mencoba membandingkan kasih dengan karunia-karunia yang sebelumnya yang sudah disinggung di ayat 1 dan 3. Ia ingin meyakini jemaat Korintus bahwa kasih memang hal yang sangat penting di dalam persekutuan. Ketiga karunia yang disinggung oleh Paulus adalah nubuat, bahasa lidah, dan juga pengetahuan. Jemaat Korintus menganggap ketiga ini penting dimiliki berbagai orang ataupun persekutuan Kristus pada masa itu. Menurut Paulus, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, kasih tidak berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketiga hal itu, nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan yang tidak sempurna, akan disempurnakan kasih pada ayat ke-8 sampai 10. Penyempurnaan itu diibarat Paulus seperti seorang yang berubah menjadi dewasa, meninggalkan sifat kekanak-kanakan, ayat 11. Ayat 13 menjadi penutup sekaligus menekan Paulus berkait pentingnya kasih bagi orang Kristen atau persekutuan Kristen. Di antara elemen dasar Kristen, iman, pengharapan, atau kasih. Paulus menggarisbawahi kasih sebagai yang terbesar di antara ketiganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di 3 Yohanes 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kemurahan Allah diutuslah anaknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, untuk menebus dosa-dosa saya dan Bapak Ibu. Dia mengorbankan di kayu salib. Sebenarnya yang disalibkan itu saya dan Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat itu, tetapi menggenapi hukum Taurat itu. Satu iota, satu titik juga tidak akan hilang dari situ, yaitu hukum kasih. Kalau kita baca di Matius 22
ayatnya 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang bersamaan dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini sudah tergantung seluruh hukum Taurat dan hukum para nabi. Kalau kita bagi hukum yang pertama sampai keempat, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kelima sampai ke-10, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup renungan firman Tuhan ini, berbagai perbedaan pendapat di dalam persekutuan harusnya bisa diselesaikan dengan kasih. Alangkah indahnya kasih menjadi motivasi dalam pelayanan kita. Demikian pula kesaksian kita sebagai gereja adalah kesaksian kasih Allah di tengah dunia ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa sepat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang sudah tertabur. Kalau segi dari kemampuan kami tidak mampu kami melakukan itu. Tapi kalau Tuhan menuntun, membimbing, memampukan dengan pertolongan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku berita firman Tuhan itu di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini doa sepat Tuhan, situasi dan kondisi bangsa negara Indonesia terkait wabah virus 19 Tuhan. Tolong Tuhan berkati Presiden dan Wakil Presiden, Polri dan sejajarannya sampai ke RT RW Tuhan, sampai masyarakat, supaya boleh kerjasama menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Kamu serahkan hanya pertolongan dan tuntunan Tuhan. Begitu juga Tuhan situasi global bangsa-bangsa lain di dunia yang terkait hal yang sama Tuhan. Tolong Tuhan berkati Tuhan, supaya boleh bangsa-bangsa
boleh bekerja sama, saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling mengasihi satu sama lain. Begitu juga Tuhan situasi penanggulangi COVID-19 Tuhan, atau para dokter dan tenaga medis. Tolong Tuhan berkati tangan-tangan yang melakukan pengobatan kepada pasien-pasien Tuhan. Tolong berkati, berikan kekuatan, kemampuan. Begitu juga Tuhan para korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Obat-obat yang dimakan supaya saluran penyembuhan. Begitu juga Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mengulurkan tanganmu, kalau Tuhan menjamah menyembuhkan dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur segala penyakit disembuhkan. Begitu juga GPIB Kasih Setia Tiliduk dan pelayanannya Tuhan sebagai pendeta James Eric Manhampi, tolong berkati Tuhan, supaya boleh memimpin jemaat ini dengan damai sejahtera dari Tuhan. Begitu juga Tuhan penatua diaken, tolong Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya boleh memberitakan berita firman-Mu dengan baik dan benar. Begitu juga pelekat ke-6 pelekat Tuhan, tolong berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan Tuhan. Begitu juga keluarga sektor 1 sampai dengan 8, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan. Lindungi Tuhan, supaya boleh COVID-19 ini Tuhan, jauhkan, beri kesehatan, lindungi, bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami lakukan terhadap kehendak-Mu, mohon ampun. Marilah kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Umat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.